Suami saya menampar pipi saya di depan seluruh tamu, lalu menyeret koper saya ke teras. Pembantu tidak boleh tinggal serumah dengan keluarga terhormat, kata ibu mertua sambil tertawa. Mereka tidak tahu satu hal, gedung tempat mereka berdiri, perusahaan yang menggaji mereka, semua atas nama saya. Dan malam itu, auditor saya sudah menunggu di mobil. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Cerita Kami. Hari ini saya bawakan satu kisah yang akan membuat dada kalian sesak di awal, tapi sangat melegakan di akhir. Tolong tekan tombol like dan subscribe. Lalu tuliskan nama serta kota kalian di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Saya pemilik dan direktur sebuah perusahaan pengembang properti di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya membangun perusahaan itu. Dari satu ruko sewaan menjadi belasan proyek apartemen. Saya terbiasa membaca laporan keuangan ratusan miliar tanpa gemetar. Tapi di dalam rumah keluarga suami saya bukan siapa-siapa. Di sana, saya hanya menantu miskin yang dipungut karena belas kasihan. Bagaimana bisa seorang direktur dianggap pembantu? Jawabannya sederhana, karena saya yang membuatnya begitu. Saya sengaja menyembunyikan siapa saya yang sebenarnya. Dan keputusan itulah yang akhirnya membongkar wajah asli setiap orang di keluarga itu. Suami saya bernama Reza. Usianya 38 tahun. Ketika saya menikahinya 5 tahun lalu. Dia masih seorang karyawan biasa di sebuah kantor cabang. Sopan, sederhana. Dan menurut saya saat itu, jujur, saya jatuh cinta pada laki-laki yang mau menggandeng tangan saya di angkot, bukan pada orang yang silau melihat mobil mahal. Maka saya memutuskan satu hal sebelum menikah. Saya tidak akan memberitahu keluarganya bahwa saya kaya. Saya ingin tahu, apakah mereka mencintai saya atau mencintai uang saya. Saya datang ke rumah mereka dengan baju biasa, tas kain, dan sepatu murah. Ternyata, ujian kecil itu membuka sesuatu yang jauh lebih busuk dari yang saya bayangkan. Ibu mertua saya bernama Bu Wulandari. Usianya menjelang 60 tahun. Dahulu, keluarga mereka memang pernah berada, tapi sudah lama jatuh. Yang tersisa hanya gengsi. Bu Wulandari masih merasa dirinya seorang nyonya besar. Padahal dapurnya berasap dari uang yang dikirim anak-anaknya. Lalu ada kakak ipar saya, Maharani. Usianya 42 tahun. Dia janda dengan 2 anak. Kembali tinggal di rumah ibunya setelah bercerai. Maharani pintar bicara, pintar memutar kata, dan paling pintar membuat saya terlihat buruk di mata semua orang. Dialah otak dari banyak hal yang akan saya ceritakan. Bapak mertua sudah meninggal 7 tahun lalu. Maka, di rumah itu, Bu Wulandari dan Maharani berkuasa penuh. Reza, suami saya, hanya anak bungsu yang penurut. Apapun kata ibu dan kakaknya, dia ikuti. Pernikahan kami sederhana. Setelah menikah, kami tinggal mengontrak rumah kecil di Bekasi. Saya sengaja. Saya tetap berangkat pagi, pulang malam. Mengatakan pada keluarga suami bahwa saya bekerja sebagai staf administrasi biasa dengan gaji pas-pasan. Mereka percaya, dan sejak hari itu, perlakuan mereka pada saya menjelaskan segalanya. Tahun pertama, saya masih dianggap tamu. Tahun kedua, saya mulai menjadi pesuruh. Setiap kali ada acara keluarga, sayalah yang memasak untuk 20 orang. Maharani dan ibunya duduk manis, dirias di salon. Sementara saya berkutat di dapur dengan keringat membasahi punggung. Saya tidak pernah mengeluh. Saya pikir ini hanya soal waktu. Saya pikir kebaikan akan dibalas kebaikan. Betapa naifnya saya saat itu. Saya ingin menceritakan sedikit bagaimana saya membangun semua ini, supaya kalian mengerti betapa pahit penghinaan itu. Saya lahir dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ayah saya kuli bangunan. Ibu saya berjualan sayur di pasar. Sejak kecil, saya melihat bagaimana orang kaya memandang rendah orang seperti kami. Saya bersumpah, suatu hari, saya akan berdiri di tempat yang berbeda. Saya kuliah dengan beasiswa sambil bekerja paruh waktu. Lulus. Saya bekerja di perusahaan properti orang lain. Belajar segalanya. Lalu, saya berani meminjam modal, menyewa satu ruko kecil.
dan memulai usaha sendiri. Tahun-tahun pertama sangat berat. Saya sering tidur di kantor, makan mie instan, menghitung setiap rupiah. Tapi saya bertahan. 8 tahun kemudian, ruko kecil itu menjelma menjadi perusahaan dengan ratusan karyawan. Saya tidak pernah lupa dari mana saya berasal. Justru karena itulah, ketika Reza datang dengan kesederhanaannya, saya merasa menemukan orang yang sama denganku. Orang yang menghargai kerja keras, bukan harta. Saya salah, tapi kesalahan saya itu akhirnya menjadi pelajaran paling berharga bagi banyak orang. Insiden pertama terjadi pada lebaran ketiga pernikahan kami. Pagi itu, rumah Bu Wulandari penuh sanak saudara. Saya datang sejak subuh untuk memasak opor, rendang, dan ketupat. Tangan saya melepuh terkena minyak panas. Tapi tidak ada yang peduli. Ketika semua hidangan tersaji, Maharani memanggil saya ke ruang tengah. "Anindya, tolong cuci semua piring kotor itu dulu," katanya di depan para tamu. "Lalu pel lantainya. Ingat, kamu di sini bukan untuk duduk-duduk." Wajah saya panas, tapi saya menunduk. "Baik, Mbak," jawab saya pelan. Salah satu tamu, seorang bibi, berbisik pada Bu Wulandari. "Menantumu rajin sekali, Bu." Bu Wulandari tertawa kecil. "Ya, begitulah. Untung Reza mau menikahinya. Anak ini tidak punya apa-apa. Setidaknya dia bisa berguna untuk pekerjaan rumah." Saya mendengar semuanya dari dapur. Saya menggenggam erat spons cuci piring. Saat itu, saya belum tahu suatu hari nanti kalimat itu akan kembali ke telinga Bu Wulandari sendiri, di depan orang yang jauh lebih banyak. Insiden kedua datang beberapa bulan kemudian, soal uang. Maharani kehilangan pekerjaannya. Bukannya mencari kerja baru, dia justru meminjam uang kepada saya. "Kamu kan istri adikku, sudah seharusnya membantu keluarga," katanya. Jumlahnya 15 juta rupiah, katanya untuk modal usaha. Saya tahu betul 15 juta itu bukan untuk usaha, tapi saya berikan. Bukan karena saya bodoh, melainkan karena saya sedang mencatat. Setiap rupiah, setiap tanggal, setiap kalimat. Saya simpan semuanya. Uang itu tidak pernah kembali. Ketika saya menyinggungnya dengan halus, Maharani menjawab enteng. "Uang segitu saja kamu tagih. Dasar perhitungan. Pantas saja kamu miskin." Saya hanya tersenyum. Di buku catatan saya, baris itu bertambah 1. Insiden ketiga adalah soal pekerjaan Reza. Kantor cabang tempat suami saya bekerja tutup. Reza menganggur selama berbulan-bulan. Saya yang menanggung semua biaya hidup kami. Tanpa dia tahu dari mana sebenarnya uang itu cukup. Saya katakan, saya mendapat pinjaman dari koperasi kantor. Lalu, saya melakukan sesuatu yang kelak menjadi jebakan paling manis dalam hidup saya, lewat seorang kenalan. Saya menyalurkan Reza ke sebuah perusahaan properti besar. Posisinya supervisor lapangan. Gaji lumayan. Reza tidak pernah tahu satu hal. Perusahaan properti itu adalah milik saya. Dia bekerja untuk istrinya sendiri. Dan dia memanggil saya menantu miskin di rumah ibunya. Sejak punya gaji tetap, Reza berubah. Dia mulai sering pulang ke rumah ibunya, bukan ke rumah kontrakan kami. Dia mulai malu mengajak saya ke acara kantor. "Kamu kan tidak bisa bergaul dengan orang penting," katanya suatu malam. Saya hanya diam. Insiden keempat membuat saya pertama kali benar-benar sakit. Ulang tahun Reza dirayakan di rumah Bu Wulandari. Saya datang membawa kue yang saya buat sendiri sejak dini hari. Tapi di meja sudah ada kue mewah dari toko terkenal. Hadiah dari Maharani. Bu Wulandari melirik kue saya. "Bawa pulang saja kue murahanmu itu," katanya. "Jangan dipajang di meja keluarga terhormat. Memalukan." Kue itu saya bawa pulang. Saya makan sendirian di kontrakan. Sementara di seberang sana, suami saya meniup lilin dikelilingi keluarganya. Malam itu, saya menangis. Tapi air mata terakhir saya untuk mereka, saya simpan untuk malam itu juga. Setelahnya, mata saya kering dan kepala saya dingin. Sebelum saya lanjutkan ke hal yang lebih besar, ada 2 kejadian lagi yang membuat luka itu semakin dalam. Dan tekad saya semakin bulat. Suatu malam, anak Maharani demam tinggi.
Tidak ada yang punya uang tunai saat itu juga. Maharani menelpon saya tengah malam. Bukan meminta tolong dengan baik, melainkan setengah membentak. Anindya, cepat ke sini. Antar keponakanmu ke rumah sakit dan bayar semuanya. Kamu kan tidak punya anak. Uangmu untuk apa lagi? Saya datang. Saya yang menggendong anak itu ke ruang gawat darurat. Saya yang membayar seluruh biaya rumah sakit. Sampai pagi saya menungguinya. Sementara Maharani tidur di kursi. Ketika anak itu sembuh dan kami pulang, Maharani tidak mengucapkan terima kasih. Dia hanya berkata, lain kali jangan lama-lama bayarnya. Memalukan. Antri di kasir. Saya menelan semuanya. Di buku catatan saya, biaya rumah sakit itu tercatat rapi. Bukan untuk saya tagih, tapi sebagai bukti. Suatu hari, siapa sebenarnya yang menanggung keluarga ini? Kejadian kedua terjadi di pasar. Saya sedang berbelanja ketika bertemu Bu Wulandari dan beberapa tetangganya. Di depan orang banyak, Bu Wulandari berkata keras, "Itu menantuku yang miskin. Untung anakku mau menampungnya. Kalau tidak, entah jadi apa dia." Para tetangga tertawa. Saya berdiri di tengah pasar dengan belanjaan di tangan, menjadi bahan tertawaan. Saya pulang dengan wajah tenang. Tapi malam itu, saya menelepon notaris saya dan mulai menyiapkan satu persatu dokumen yang kelak akan saya bawa ke pesta itu. Setiap penghinaan menambah satu lembar di map merah saya. Insiden kelima, mereka mulai mengincar sesuatu yang lebih besar. Maharani punya ide. Karena Reza sekarang punya pekerjaan bagus, kata Maharani. Sudah waktunya Reza punya istri yang selevel. Dia mulai mengenalkan Reza pada seorang perempuan bernama Sasa, anak pengusaha, katanya. Walau belakangan saya tahu, keluarga Sasa pun penuh utang. Saya melihat tatapan Reza pada Sasa. Saya melihat pesan-pesan di ponselnya yang lupa dia kunci. Hati saya tidak hancur. Aneh sekali. Justru hati saya menjadi sangat tenang. Karena setiap pengkhianatan kecil adalah satu paku lagi di peti yang sedang mereka gali sendiri. Saya masih ingat malam ketika saya benar-benar melihat dengan mata kepala saya sendiri. Suatu kali, Reza bilang dia harus lembur. Saya kebetulan sedang melintas di sebuah restoran mahal di kawasan Kemang. Dalam perjalanan pulang dari pertemuan bisnis yang tentu saja tidak Reza ketahui. Di sanalah saya melihatnya. Reza, suami saya, sedang makan malam dengan Sasa. Tertawa, bergandena tangan, mesra, seolah pasangan yang sah. Saya tidak masuk. Saya tidak membuat keributan. Saya hanya berdiri sebentar di luar kaca. Saya memandang laki-laki yang 5 tahun saya panggil suami. Dia sedang membangun kebahagiaan dengan perempuan lain. Dan dia melakukannya dengan uang dari gaji yang saya sendiri yang membayarnya. Sebuah ironi yang nyaris membuat saya tertawa. Saya pulang dengan tenang. Saya tidak menangis malam itu. Saya hanya membuka buku catatan saya dan menulis satu baris lagi. Tanggal, tempat, dan apa yang saya lihat. Bukti untuk hari yang sudah saya rencanakan. Keesokan paginya, Reza pulang dengan wajah lelah pura-pura. Maaf, semalam lemburnya sampai larut, katanya. Saya menyodorkan kopi untuknya. Tidak apa-apa, Mas, jawab saya lembut. Kerja yang benar. Ya, demi masa depan kita. Dia mengangguk, sama sekali tidak menyadari bahwa setiap kata yang dia ucapkan sedang memperdalam lubang yang dia gali sendiri. Sejak malam itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Saya berhenti berharap. Saya berhenti mencari pembenaran atas sikap mereka. Saya berhenti mencoba membuat keluarga itu menerima saya. Karena saya akhirnya mengerti. Ada orang-orang yang tidak akan pernah menghargai kita, sekeras apapun kita memberi. Dan ketika kita berhenti berharap pada mereka, disitulah kita mulai bebas. Pada titik itu, saya tidak lagi merasa sakit. Saya hanya merasa selesai. Hati saya sudah memutuskan. Yang tersisa hanyalah menunggu waktu yang tepat dan panggung yang tepat. Dan keluarga itu, dengan tangan mereka sendiri, sedang menyiapkan panggung itu untuk saya. Bu Wulandari mulai menekan saya. Anindya, kalau kamu tahu diri, sebaiknya kamu mundur. Kamu tidak pantas untuk Reza. Lihat dirimu. Lihat keluargamu. Tidak ada apa-apanya. Saya menjawab dengan suara datar. Saya akan pikirkan. Bu,
dan saya memang sedang memikirkannya, tapi bukan dengan cara yang mereka harapkan. Insiden keenam adalah puncak penghinaan harian itu. Suatu hari, Maharani sakit. Katanya kelelahan. Dia menyuruh saya datang ke rumah ibunya untuk mengurus 2 anaknya, memasak, dan membersihkan rumah. Saya datang sepulang dari kantor, masih dengan rasa lelah yang luar biasa. Saya baru saja meletakkan tas ketika Bu Wulandari menyodorkan setumpuk pakaian. Ini cucian kotor satu keluarga. Cuci dengan tangan. Mesin cuci untuk pakaian yang bagus, bukan untuk disentuh tangan orang sepertimu. Di antara tumpukan itu, ada pakaian dalam Maharani dan anak-anaknya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya menolak. Maaf, Bu, saya istri Reza, bukan pembantu di rumah ini. Plak. Telapak tangan Bu Wulandari mendarat di pipi saya. Keras. Ruangan hening sejenak. Beraninya kamu membantah, desisnya. Di rumah ini, kamu memang tidak lebih dari pembantu. Reza ada di sana. Dia melihat semuanya. Dan dia diam. Dia hanya menunduk menatap lantai, membiarkan ibunya menampara istrinya. Saat itulah, di dalam hati, saya menutup pintu terakhir yang masih saya sisakan untuknya. Setelah malam tamparan itu, ada satu orang di rumah itu yang diam-diam berpihak pada saya. Namanya Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah Bu Wulandari. Malam itu, sambil membantu saya membereskan dapur, Mbak Asih berbisik, "Bu Anindya, sabar ya. Saya lihat sendiri, ibu ini orang baik. Saya tidak tahu kenapa mereka tega begitu. Padahal, kalau bukan karena uang yang Bu Anindya kirim diam-diam, gaji saya saja sering telat." Saya terkejut. Mbak Asih tahu soal itu. Saya yang sering disuruh mengambil amplop dari Pak Reza. "Bu, saya lihat jumlahnya. Saya tahu siapa yang sebenarnya menanggung rumah ini." Mbak Asih menggenggam tangan saya. "Saya tidak akan bilang siapa-siapa. Tapi tolong, suatu hari, tunjukkan pada mereka siapa Bu Anindya sebenarnya." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada orang yang melihat saya sebagai manusia. Saya menggenggam balik tangan Mbak Asih. "Terima kasih, Mbak. Suatu hari nanti, Mbak akan jadi saksi. Dan saya janji, setelah semua ini, Mbak tidak akan lagi bekerja di rumah yang tidak menghargai Mbak." Beberapa hari kemudian, ada acara arisan keluarga besar di rumah Bu Wulandari. Di tengah acara, salah satu kerabat bertanya, "Kapan saya dan Reza akan punya anak?" Belum sempat saya menjawab, Bu Wulandari menyahut dengan suara keras, "Mana mungkin? Perempuan miskin biasanya juga susah punya keturunan. Untung saja, jadi tidak menambah beban keluarga kami." Ruangan tertawa. Maharani menambahkan, "Iya, lebih baik begitu. Kasihan kalau anaknya nanti ikut miskin seperti ibunya." Saya duduk dengan punggung tegak. Saya tidak menangis. Saya hanya menatap mereka satu persatu, menyimpan setiap wajah, setiap tawa. Di dalam ingatan saya, di dalam hati saya berkata, "Tertawalah selagi bisa, karena tidak lama lagi, di ruangan yang jauh lebih besar dari ini, giliran kalian yang akan terdiam." Reza, suami saya, ada di ruangan itu juga. Dia ikut tersenyum mendengar ibunya menghina kandungan saya. Dia tidak membela saya sedikit pun. Saat itu, saya benar-benar paham bahwa laki-laki yang dulu menggandeng tangan saya di angkot sudah lama mati. Yang tersisa hanya seorang anak manja yang takut pada ibunya dan silau pada uang yang bahkan dia tidak tahu asalnya dari saya. Itulah penghinaan terakhir yang saya terima sebelum hari pembalasan. Setiap kata yang mereka ucapkan malam itu kelak menjadi alasan mengapa saya tidak menyisakan sedikit pun belas kasihan. Insiden ketujuh adalah saat mereka menyentuh harga diri terakhir saya dan tanpa sadar menyalakan sumbu ledakan. Malam itu, sepulang dari menampar saya, Bu Wulandari dan Maharani duduk berbisik di ruang keluarga. Saya berpura-pura mencuci di belakang, tapi telinga saya mendengar semuanya. "Bu, perusahaan tempat Reza kerja itu mau membuka proyek besar," kata Maharani. "Kalau Reza bisa dekat dengan pemiliknya, kita bisa dapat banyak. Tapi selama ada Anindya, Reza tidak akan maju. Perempuan itu
harus disingkirkan. Lalu, bagaimana? Tanya Bu Wulandari. Kita buat dia pergi sendiri. Permalukan dia di depan banyak orang sampai dia tidak tahan. Pas ulang tahun ibu yang ke-60 nanti, kita undang semua keluarga besar, semua kolega Reza. Bahkan kalau bisa, Bos Reza. Di sana, kita usir Anindya di depan semua orang, biar dia tahu tempatnya. Saya berhenti mencuci. Tangan saya diam di atas baskom. Mereka ingin mempermalukan saya di depan kolega Reza, bahkan di depan Bos Reza. Mereka tidak tahu, Bos Reza adalah saya. Saya tersenyum sendirian di dapur gelap itu. Sebuah rencana yang mereka susun untuk menghancurkan saya. Ternyata adalah panggung sempurna yang mereka bangun untuk kehancuran mereka sendiri. Sejak malam itu, saya mulai bekerja. Diam-diam, rapi, dan teliti. Saya hubungi kepala bagian keuangan perusahaan saya. Saya minta laporan lengkap. Selama bertahun-tahun, ternyata bukan hanya saya yang mereka peras. Reza, atas dorongan ibunya, diam-diam telah menyalahgunakan dana proyek. Maharani menerima komisi gelap dari beberapa vendor dengan mencatut nama Reza. Semuanya tercatat. Setiap rupiah hitam di atas putih. Saya minta tim audit internal menyiapkan berkas lengkap. Saya minta notaris memverifikasi ulang seluruh kepemilikan aset. Dan saya minta satu hal lagi pada bagian keuangan. Semua tunjangan, semua kartu. Semua fasilitas yang selama ini mengalir ke keluarga Bu Wulandari lewat Reza. Saya minta disiapkan untuk dihentikan dalam satu malam. Cukup satu tanda tangan saya. Selama seminggu menjelang acara, saya bekerja di dua dunia sekaligus. Di siang hari, saya adalah Bu Direktur. Saya memimpin rapat, menandatangani kontrak proyek apartemen baru senilai puluhan miliar, menyambut investor dari luar negeri. Tidak ada satupun dari karyawan saya yang tahu bahwa setiap malam direktur mereka pulang ke kontrakan kecil di Bekasi dan menjadi sasaran hinaan sebuah keluarga. Di malam hari, saya menyiapkan semuanya dengan tenang. Saya bertemu Pak Hendra, kepala bagian hukum saya, di sebuah kafe yang jauh dari keramaian. Saya serahkan semua catatan saya selama 5 tahun. Buku kecil berisi setiap tanggal, setiap jumlah uang, setiap kalimat penghinaan, setiap utang yang saya tanggung diam-diam. Pak Hendra membaca catatan itu dengan dahi berkerut. Bu, katanya pelan. Kenapa ibu menyimpan semua ini sendirian selama bertahun-tahun? Kenapa ibu tidak melawan sejak awal? Saya tersenyum tipis, karena saya ingin tahu sampai sejauh mana mereka berani. Pakistan, orang yang menampakkan wajah aslinya hanya ketika dia merasa berkuasa penuh. Saya beri mereka rasa berkuasa itu, dan mereka menunjukkan segalanya. Pak Hendra mengangguk pelan. Berkasnya sudah lengkap. Bu, audit internal sudah menemukan aliran dana yang janggal atas nama Pak Reza. Notaris sudah menyiapkan verifikasi kepemilikan. Kapan ibu ingin semua ini dieksekusi? Di hari ulang tahun ibu mertua saya, jawab saya. Mereka ingin panggung untuk mempermalukan saya. Saya akan datang ke panggung itu. Hanya saja naskahnya akan saya yang tulis. Ada satu kejadian kecil di hari-hari itu yang hampir membongkar semuanya. Suatu sore, Maharani tidak sengaja melihat saya keluar dari sebuah gedung perkantoran mewah di Sudirman. Dia menelpon saya dengan nada curiga. Anindya, sedang apa kamu di daerah Sudirman? Mau jadi pembantu di kantoran sekarang. Saya tetap tenang. Saya mengantar surat lamaran. Mbak, siapa tahu ada lowongan office girl. Gaji di sana katanya lebih besar. Maharani tertawa mengejek. Office girl pun kamu masih bermimpi. Sudah, pulang sana. Dia menutup telepon, puas dengan hinaannya sendiri. Dia tidak tahu, gedung yang baru saya keluari itu adalah kantor pusat perusahaan saya. Dan ruangan di lantai paling atas. Dengan nama saya di pintunya adalah tempat saya memimpin ratusan orang. Saya menyimpan senyum saya. Tinggal hitungan hari. Insiden ke-8 terjadi seminggu sebelum ulang tahun Bu Wulandari. Maharani datang ke kontrakan kami membawa sebuah map. Anindya, ini surat. Tanda tangani saja, katanya manis. Saya buka map itu. Isinya surat pernyataan bahwa saya rela melepaskan seluruh hak atas pernikahan
dan tidak akan menuntut apapun jika bercerai. Kenapa saya harus tanda tangani ini? Tanya saya, tenang. Supaya tidak ribet nanti, jawab Maharani. Lagi pula, kamu kan tidak punya apa-apa. Tidak ada yang bisa kamu tuntut. Tanda tangan saja. Saya menatapnya lama. Lalu saya tersenyum. Boleh? Tapi nanti di acara ulang tahun ibu, biar semua keluarga jadi saksi. Saya ingin semuanya resmi, di depan banyak orang. Mata Maharani berbinar. Dia pikir saya sudah menyerah. Dia pikir dia menang. Pintar juga kamu akhirnya, katanya. Baik, nanti di acara. Kami siapkan semuanya. Dia tidak tahu, saya juga sedang menyiapkan semuanya. Map merah saya jauh lebih tebal dari map putihnya. Beberapa hari menjelang acara, Reza pulang ke kontrakan untuk mengambil baju. Dia melihat saya sedang melipat pakaian dengan tenang. Anindya, katanya. Agak ragu. Setelah acara nanti, sebaiknya kita berpisah baik-baik. Aku sudah tidak bisa lagi. Saya menatapnya. 5 tahun pernikahan. Laki-laki yang dulu menggandeng tangan saya di angkot. Baik, Mas, jawab saya pelan. Kita selesaikan semuanya nanti malam itu. Sampai tuntas. Reza tidak menangkap arti di balik kata tuntas itu. Dia pergi dengan lega, mengira dirinya akan bebas. Padahal, malam itu, dia justru akan kehilangan segalanya yang sebenarnya bukan miliknya sejak awal. Saya menutup koper. Saya pandangi wajah saya di cermin. Besok malam, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya akan datang ke rumah itu bukan sebagai Anindya, si menantu miskin, tapi sebagai Anindya, pemilik segalanya. Hari acara pun tiba. Rumah Bu Wulandari disulap menjadi tempat pesta. Tenda putih membentang di halaman. Lampu kristal sewaan tergantung di teras. Bu Wulandari memang menggelar ulang tahun ke-60-nya besar-besaran, dengan uang yang sebagian besar berasal dari fasilitas perusahaan saya. Tamu berdatangan. Keluarga besar dari kampung, tetangga, kenalan lama. Lalu rombongan kolega Reza dari kantor. Mereka memanggil Reza Pak Reza dengan hormat. Tidak tahu bahwa supervisor itu hanyalah suami dari pemilik perusahaan. Saya datang terakhir. Saya mengenakan gaun sederhana, sengaja. Saya tidak mau membuka kartu terlalu cepat. Di tangan saya hanya ada tas kain biasa dan di dalamnya sebuah map merah. Begitu saya masuk, Maharani langsung menyambut dengan suara nyaring agar semua orang mendengar. Nah, itu dia menantu kesayangan kami yang katanya istri Reza. Beberapa tamu menahan tawa. Bu Wulandari dengan kebaya mewahnya hanya melirik saya dari atas ke bawah, lalu memalingkan wajah. Saya tersenyum sopan. Saya duduk di pojok, seperti biasa. Saya menunggu, karena saya tahu mereka sendiri yang akan membuka panggung untuk saya. Acara berjalan. Tumpeng dipotong, pidato disampaikan. Lalu, sesuai rencana busuk mereka, Maharani mengambil mikrofon. Sebelum acara berlanjut, kata Maharani sambil tersenyum licik, ada satu urusan keluarga yang harus kita selesaikan malam ini. Di depan kalian semua sebagai saksi. Dia memandang saya. Anindya, silahkan maju. Saatnya kita selesaikan urusan kita. Saya berdiri. Saya berjalan ke tengah ruangan dengan tenang. Semua mata tertuju pada saya. Bu Wulandari tersenyum penuh kemenangan di kursinya. Reza berdiri di samping ibunya. Wajahnya kaku. Maharani menyodorkan map putih berisi surat pelepasan hak itu. Tanda tangani ini, katanya keras agar semua dengar. Mulai malam ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Kamu boleh pergi membawa apa yang kamu punya, yang artinya tidak membawa apa-apa. Para tamu berbisik, beberapa menatap saya kasihan. Saya menerima map putih itu. Saya membukanya. Saya membacanya pelan-pelan, sampai semua orang menahan napas. Lalu saya menutupnya kembali. Sebelum saya tanda tangani, kata saya dengan suara jernih yang menyisi seluruh ruangan. Izinkan saya juga menyerahkan beberapa dokumen. Karena malam ini, katanya, semua harus resmi. Di depan banyak saksi, saya mengeluarkan map merah dari tas kain saya. Dokumen pertama, kata saya.
Mengangkat selembar surat. Akta pendirian dan kepemilikan PT Bumi Anindya Sejahtera. Perusahaan pengembang properti di Sudirman. Pemilik dan direktur utama. Tertulis di sini. Atas nama saya, Anindya. Ruangan mulai gaduh. Beberapa kolega Reza saling pandang. Salah satu dari mereka, seorang manajer senior, berdiri pelan-pelan. Wajahnya pucat. Dia mengenali nama perusahaan itu. Dia mengenali nama saya. Dokumen kedua, lanjut saya. Surat pengangkatan karyawan atas nama Reza. Jabatan Supervisor Lapangan. Perusahaan yang mempekerjakannya sama dengan yang tertulis di dokumen pertama. Artinya selama 3 tahun ini. Suami saya bekerja untuk saya dan menyebut saya menantu miskin di rumah ibunya. Saya membiarkan keheningan itu menggantung sejenak, agar setiap orang benar-benar mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Lalu saya melanjutkan. Mungkin ada yang bertanya, kalau saya sekaya itu, kenapa saya mau tinggal di kontrakan? Kenapa saya mau diperlakukan seperti ini selama 5 tahun? Saya memandang berkeliling. Jawabannya, karena saya ingin tahu satu hal. Apakah ada yang mencintai saya sebagai manusia, bukan sebagai dompet? Malam ini, saya sudah dapat jawabannya. Tidak ada. Dan itu justru membuat langkah saya jauh lebih ringan. Saya membuka satu dokumen lagi. Dokumen ini mungkin yang paling menarik untuk Ibu Wulandari. Saya mengangkat selembar sertifikat. 3 tahun lalu, rumah ini hampir disita bank karena tunggakan. Reza panik. Dan dia diam-diam menjual sebagian tanah ini kepada sebuah perusahaan untuk menutup utang. Perusahaan yang membeli tanah itu dan kemudian menyewakannya kembali pada keluarga ini dengan harga murah adalah perusahaan saya. Bu Wulandari terbelalak. Tidak mungkin. Artinya, Bu, kata saya pelan. Rumah megah yang Ibu pakai untuk pesta ini. Sebagian tanahnya sudah lama menjadi milik perusahaan saya. Inilah tempat Ibu menampar saya. Inilah tempat Ibu menyebut saya pembantu. Ibu tinggal di rumah yang Ibu kira milik Ibu. Tapi sebenarnya milik menantu yang Ibu hina. Tamu-tamu terkesiap. Beberapa kerabat yang dulu ikut menertawakan saya di acara arisan, kini menunduk dalam-dalam. Kerabat yang menanyakan soal anak, kini tidak berani mengangkat wajah. Saya menoleh ke arah Mbak Asih yang berdiri di sudut ruangan. Wanita itu menatap saya dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. Dia menepati janjinya. Dia menjadi saksi. Saya membalasnya dengan senyuman kecil. Janji saya padanya pun akan saya tepati. Suara gaduh berubah menjadi keheningan yang mencekam. Wajah Bu Wulandari yang tadi penuh kemenangan kini mulai memucat. Senyum di bibir Maharani membeku. Bohong, kata Maharani. Suaranya bergetar. Ini pasti dokumen palsu. Mana mungkin perempuan miskin sepertimu punya perusahaan? Bagus sekali kamu menyinggung soal palsu. Mbak Maharani, kata saya tenang. Saya mengeluarkan map yang lebih tebal. Karena dokumen ketiga ini tentang kamu. Saya membuka berkas audit. Ini hasil audit internal perusahaan. Selama 2 tahun terakhir, ada aliran komisi gelap dari beberapa vendor proyek. Dicatat atas nama Reza, tapi rekening penerimanya atas nama Maharani. Jumlah totalnya 180 juta rupiah. Semua tercatat. Tanggal, nomor transaksi, nama rekening. Hitam di atas putih. Maharani jatuh terduduk di kursinya. Tidak, itu tidak. Dan dokumen keempat, kata saya. Suara saya semakin dingin. Rekening koran yang menunjukkan selama bertahun-tahun gaya hidup keluarga ini, pesta ini. Kebaya mewah, Ibu, kue-kue mahal, Mbak Maharani. Semuanya dibiayai dari fasilitas dan tunjangan yang mengalir lewat Reza. Yang artinya dibiayai dari perusahaan saya. Dari uang menantu miskin yang kalian suruh mencuci pakaian dalam dengan tangan. Tamu-tamu mulai berbisik keras. Beberapa kolega Reza menjauh darinya. Bos sejati mereka berdiri di tengah ruangan. Dan orang yang mereka hormati sebagai Pak Reza, ternyata hanyalah suami yang menumpang nama. Reza maju, gemetar. Anindya, kenapa kamu tidak pernah bilang? Kalau aku tahu kamu, kalau kamu tahu saya kaya, kamu akan memperlakukan saya dengan baik. Itu maksudmu, potong saya.
Untuk pertama kalinya, suara saya naik sedikit. Justru itu jawabannya. Mas, kamu tidak mencintai saya. Kamu hanya tidak tahu seberapa besar yang bisa kamu peras dari saya. Sekarang, kamu tahu. Dan sekarang, sudah terlambat. Bu Wulandari akhirnya bangkit dari kursinya. Wanita itu menolak menerima kenyataan. Kalian semua pembohong, teriaknya serak. Ini fitnah. Anak menantu durhaka ini mau merampok keluarga kami. Reza, robek surat-surat itu. Sekarang juga. Tapi Reza tidak bergerak. Dia tahu setiap lembar itu asli. Dia sendiri yang menandatangani sebagian. Saya menatap Bu Wulandari. Ibu memanggil saya durhaka. Padahal selama 5 tahun, sayalah yang membayar listrik rumah ini saat ibu menunggak. Sayalah yang melunasi utang Mbak Maharani di bank. Sayalah yang menanggung sekolah cucu-cucu ibu lewat tangan Reza, tanpa kalian tahu. Lalu kalian menampar saya dan menyuruh saya mencuci pakaian dalam. Saya mengangkat ponsel saya. Saya menelpon satu nomor. Pak Hendra, kata saya. Silakan masuk. Pintu pagar terbuka. Masuklah seorang pria berjas rapi, diikuti 2 orang dengan map dan tablet. Ini Pak Hendra, kepala bagian hukum perusahaan saya, beserta tim audit, kata saya pada seluruh ruangan. Mereka sudah menunggu di luar sejak tadi. Saya berbalik pada Pak Hendra. Mulai malam ini, hentikan semua fasilitas, kartu, dan tunjangan yang mengalir ke keluarga ini. Proses hukum atas penggelapan dana proyek, jalankan sesuai berkas audit. Untuk komisi gelap atas nama Maharani, serahkan ke jalur hukum. Dan untuk Reza, surat pemberhentian kerja, efektif hari ini. Pak Hendra mengangguk. Baik, Bu Direktur. 2 kata itu. Bu Direktur. Menggema di ruangan yang sunyi. Para tamu yang tadi menertawakan saya, kini menunduk. Bu Wulandari terduduk lemas. Maharani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di tengah keheningan itu, salah seorang kolega senior Reza, Pak Darmawan, memberanikan diri melangkah maju. Dia membungkuk hormat ke arah saya. Mohon maaf, Bu Anindya, selama ini kami tidak tahu. Kami menghormati Pak Reza karena mengira dia tidak melanjutkan. Dia hanya menunduk. Bapak tidak perlu minta maaf, kata saya. Bapak bekerja dengan jujur. Yang harus minta maaf adalah orang-orang yang memakai nama besar tanpa pernah benar membangunnya. Tamu-tamu lain mulai berbisik satu sama lain. Cerita itu menyebar di antara mereka seperti api. Menantu yang selama bertahun-tahun dihina sebagai pembantu, ternyata pemilik dari segalanya. Beberapa ibu-ibu yang dulu ikut menertawakan saya di pasar, kini tidak berani menatap mata saya. Maharani, yang sejak tadi terduduk, tiba-tiba bangkit dengan wajah beringas. Dia mencoba serangan terakhir. Kalian semua jangan percaya pada perempuan ini, teriaknya. Dia pasti sudah merencanakan ini dari awal. Dia menjebak kami. Dia masuk ke keluarga kami pura-pura miskin untuk mempermalukan kami. Dia yang jahat. Dia yang licik. Saya menatapnya dengan tenang. Saya datang ke keluarga ini dengan baju sederhana. Mbak, itu benar. Tapi saya tidak pernah menyuruh siapapun menampar Mbak. Saya tidak pernah menyuruh siapapun menyebut Mbak pembantu. Saya tidak pernah memaksa Mbak meminjam uang, lalu tidak mengembalikannya. Saya tidak pernah memaksa Mbak mengambil komisi gelap atas nama adik Mbak sendiri. Semua itu Mbak yang pilih. Saya hanya diam dan mencatat. Yang menjebak kalian, bukan saya, tapi keserakahan kalian sendiri. Maharani tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Kebenaran terlalu telanjang untuk dibantah. Bu Wulandari mencoba pendekatan lain. Suaranya tiba-tiba melembut, berair mata. Anindya, nak, kamu kan sudah seperti anakku sendiri. Ibu cuma bercanda selama ini. Ibu sayang kamu. Tolong, jangan lakukan ini pada keluarga kita. Kita ini keluarga. Nak, saya menatap wanita yang menampar saya itu. Baru malam ini, saya jadi anak ibu. Setelah ibu tahu siapa saya. 5 tahun saya memanggil ibu dengan hormat. Dan ibu menyuruh saya mencuci pakaian dalam dengan tangan. Sekarang, ibu menyebut saya anak. Maaf, Bu. Kata itu sudah terlambat 5 tahun.
Bu Wulandari masih mencoba melawan. Dengan sisa tenaga, dia menerjang ke arah saya, hendak merebut map merah di tangan saya. "Berikan surat-surat busuk itu padaku," jeritnya. "Akan kurobek di depan kalian semua." Tapi salah satu staf hukum saya melangkah maju dengan tenang, merentangkan tangan, membentuk pembatas yang kokoh. Bu Wulandari terhenti. Tubuhnya yang renta tak mampu menembus. Dia hanya bisa berdiri di sana, gemetar. Dikelilingi tatapan seluruh tamu yang tadi dia undang untuk menyaksikan kejatuhan saya. Saya menatapnya dengan tenang. Robek pun tidak ada gunanya. "Bu, ini hanya salinan. Yang asli ada di kantor notaris dan di tangan pengacara saya." Begitulah cara orang yang ibu sebut miskin mengurus dokumen. Lalu, saya mengambil map putih, surat pelepasan hak yang tadi mereka suruh saya tanda tangani. Saya membukanya di depan semua orang. Mbak Maharani tadi menyuruh saya menandatangani ini. Surat yang menyatakan saya rela pergi tanpa membawa apa-apa. Saya merobeknya pelan-pelan di depan mata mereka. Tapi yang akan pergi tanpa membawa apa-apa malam ini bukan saya. Saya berbalik pada Reza. Saya keluarkan satu map terakhir. Ini surat gugatan cerai. Sudah saya siapkan, sudah ditandatangani pengacara saya. Kamu yang ingin berpisah. Mas, permintaanmu saya kabulkan. Hanya saja, kamu pergi dari pernikahan ini sama seperti saat kamu masuk, tanpa apa-apa. Karena memang tidak ada satupun di rumah dan perusahaan ini yang pernah jadi milikmu. Reza jatuh berlutut. "Anindya, tolong. Aku hilaf. Beri aku kesempatan." Saya menggeleng pelan. "Kesempatan sudah saya beri selama 5 tahun. Mas, setiap hari kamu yang membuang semuanya." Saya memandang ruangan itu untuk terakhir kalinya. Bu Wulandari yang terduduk. Maharani yang menangis. Reza yang berlutut. Para tamu yang bisu. "Selamat ulang tahun, Bu Wulandari," kata saya pelan. "Semoga malam ini Ibu tidak pernah lupa." Lalu, saya berbalik, dan saya berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Tas kain di tangan saya kini terasa ringan, karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidak meninggalkan apapun di belakang. Saya membawa pulang seluruh harga diri saya. Di belakang saya, terdengar suara Bu Wulandari yang memanggil-manggil nama saya. Lalu suara Maharani yang menangis. Lalu suara Reza yang memohon. Saya tidak menoleh. Pintu pagar itu tertutup di belakang saya, menutup pula 5 tahun penghinaan yang akhirnya menemukan akhirnya. Malam itu menjadi titik balik bagi semua orang. Saya tidak akan berbohong. Beberapa hari setelah pesta itu, saya sempat menangis sendirian di apartemen saya. Bukan karena menyesal, tapi karena 5 tahun hidup saya, cinta yang saya berikan dengan tulus, ternyata jatuh ke tangan orang yang salah. Saya berkabung untuk perempuan naif yang dulu percaya bahwa kebaikan selalu dibalas kebaikan. Tapi air mata itu hanya semalam. Esok paginya, saya kembali ke kantor. Saya kembali menjadi Anindya, direktur yang membangun semuanya dari nol. Proses hukum berjalan sesuai berkas. Maharani harus mengembalikan seluruh komisi gelap yang dia ambil karena tidak mampu. Sebagian asetnya disita. Dia yang dulu memandang rendah saya, kini harus bekerja serabutan untuk menghidupi kedua anaknya. Tidak ada lagi salon, tidak ada lagi kue mahal dari toko terkenal. Bu Wulandari kehilangan semua fasilitas yang selama ini menopang gengsinya. Rumah besar yang dia banggakan ternyata masih menyimpan tunggakan yang selama ini diam-diam saya bantu lunasi lewat Reza. Begitu bantuan itu berhenti, kemewahan semu itu runtuh. Pesta ulang tahun ke-60 itu menjadi pesta terakhirnya yang megah. Reza kehilangan pekerjaan dan pernikahannya dalam 1 malam. Perceraian kami selesai tanpa dia mendapatkan apapun, karena memang tidak pernah ada yang menjadi miliknya. Saya dengar beberapa bulan kemudian, perempuan bernama Sasa yang dulu dijodohkan dengannya pun pergi. Begitu tahu Reza tidak lagi punya jabatan dan uang. Pada akhirnya, dia ditinggalkan oleh hal yang sama dengan yang dulu membuatnya meninggalkan saya. Saya sendiri melanjutkan hidup. Perusahaan saya terus berkembang. Setahun kemudian, saya membangun sebuah yayasan kecil yang membantu perempuan-perempuan
yang terjebak dalam pernikahan yang merendahkan mereka, agar mereka punya keterampilan dan keberanian untuk berdiri sendiri. Karena saya tahu rasanya. Saya tahu betul rasa duduk di pojok ruangan, ditertawakan, dianggap tidak punya harga diri. Dan saya tahu bahwa harga diri itu tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak uang yang orang kira kita punya, tapi oleh seberapa teguh kita berdiri ketika dunia memandang rendah. Saya menepati janji saya pada Mbak Asih. Saya mengajaknya bekerja di rumah saya yang sebenarnya, dengan gaji yang layak dan hari libur yang pasti. Wanita yang dulu sering terlambat menerima upahnya itu, kini bekerja dengan tenang, dihargai sebagai manusia. Kadang dia bercerita dengan suara pelan bahwa di rumah lama itu kini sepi. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi tamu yang datang menghormat. Hanya tersisa 2 perempuan yang dulu merasa paling berkuasa. Kini saling menyalahkan di antara reruntuhan gengsi mereka sendiri. Saya tidak merasa puas mendengarnya. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa semuanya sudah berada di tempat yang seharusnya. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana, tapi sering dilupakan. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pakaian yang dia kenakan, atau dari uang yang kamu kira dia punya. Dan jangan pernah dibutakan oleh keserakahan, hingga berani menginjak orang yang justru menjadi penopang hidupmu tanpa kamu sadari. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang sabar, yang terus memberi, yang menelan setiap hinaan demi menjaga keutuhan keluarga. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak selamanya. Ada saatnya kita harus berdiri dan berkata, cukup. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang diam ketika ibunya menampar istrinya, yang memilih gengsi keluarga di atas perempuan yang setia menemaninya. Kepada mereka, ingatlah, perempuan yang kalian remehkan hari ini bisa jadi adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintai kalian apa adanya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Wulandari, yang takut kehilangan kuasa atas anaknya, lalu menyalurkan ketakutan itu menjadi kekejaman pada menantunya. Ingatlah, menantu bukanlah musuh. Dia adalah orang yang mempercayakan seluruh hidupnya pada keluarga kalian. Ketika kebaikan dibalas dengan pengkhianatan dan kekejaman, maka kehancuran adalah harga yang harus dibayar. Bukan karena dendam, tapi karena keserakahan selalu menggali kuburnya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih menjadi orang yang menghargai atau menjadi orang yang merendahkan. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan menemukan balasannya. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Anindya malam ini? Apakah kalian pernah merasakan hal yang serupa? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan jejak like dan subscribe agar kami bisa terus membagikan kisah-kisah penuh makna lainnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ibu mertua menjahit mulutku dengan kalimat, anak yang baru melahirkan tidak boleh banyak menuntut. Lalu, tangannya mendorong dadaku dan punggungku membentur tepi tangga. 3 hari kemudian, saat mereka pikir aku sudah hancur, mereka datang ke rumah sakit untuk menertawakanku. Tapi ranjang itu kosong. Dan di rumah, ketika pintu kamar bayi terbuka, mereka membeku melihat layar kecil yang masih menyala. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Dan temani saya sampai kalimat terakhir. Karena malam itu, di lantai dingin kamar bayi, saya belajar satu hal. Orang yang paling tega justru memberi saya senjata mereka sendiri tanpa mereka sadari. Nama saya Anindya Maheswari, 31 tahun. Saya seorang dokter umum di sebuah klinik swasta di kawasan Bintaro. Sudah 5 tahun saya mengenakan jas putih itu. Dan 7 bulan terakhir, saya juga mengenakan sesuatu yang lebih berat. Status sebagai ibu baru. Anak saya, Kavin, lahir prematur dan butuh perhatian 24 jam. Saya pikir dengan profesi ini, saya cukup kuat. Saya bisa membaca hasil ronsen, bisa menahan tangan yang gemetar saat menjahit luka pasien. Tapi, tidak ada satupun buku kedokteran
yang mengajari saya cara bertahan di rumah sendiri. Suami saya, Damar Prasetya, 34 tahun, pegawai bank yang ramah di luar dan bisu di dalam. Saya mengenalnya 6 tahun lalu dan saya jatuh cinta pada caranya tersenyum. Sekarang, senyum itu hanya muncul untuk ibunya. Ibu mertua saya, Bu Hartati, 59 tahun, perempuan dengan suara yang bisa membuat seisi rumah terdiam. Dia tinggal bersama kami sejak Kavin lahir, katanya, untuk membantu. Tapi bantuan itu berubah menjadi kekuasaan dalam waktu 1 minggu. Lalu ada adik ipar saya, Sekar, 29 tahun, belum menikah, dan menganggap rumah kami seperti hotel pribadinya. Setiap kata Bu Hartati, dia amini. Setiap kesalahan saya, dia besar-besarkan. Bapak mertua sudah lama tiada, maka di rumah itu hanya ada saya, melawan 3 orang yang berbagi satu darah, dan 1 bayi mungil yang belum tahu apa-apa. Rumah kami ada di Bintaro. Rumah 2 lantai yang dulu saya cicil setengahnya dari gaji saya sendiri. Setiap ubinnya, saya ikut membayar. Tapi sejak Bu Hartati datang, saya merasa seperti penyewa yang menunggak. 3 tahun lalu, pernikahan kami masih hangat. Damar masih mengantar saya ke klinik setiap pagi. Dia masih menyimpan kopi saya di termos. Saya pikir inilah hidup yang saya pilih dengan benar. Vetak pertama muncul saat saya hamil. Bu Hartati datang berkunjung. Dan dia tidak suka cara saya mengatur dapur. Dokter kok tidak bisa masak? Katanya sambil tertawa. Damar hanya diam. Diamnya itu yang kemudian saya pelajari adalah bentuk persetujuan. Saat Kavin lahir prematur, semuanya berubah. Bu Hartati pindah ke rumah kami. Dia bilang, anak prematur butuh tangan berpengalaman. Saya, ibunya, tiba-tiba dianggap tidak mampu mengurus anak saya sendiri. Tapi sebenarnya retakan terdalam sudah terjadi setahun sebelumnya. Saat itu, saya sedang hamil anak pertama. Suatu malam di dapur, saya berdebat kecil dengan Bu Hartati soal cara memasak. Dia naik pitam dan mendorong bahu saya. Saya terhuyung, menabrak sudut meja. 2 hari kemudian, saya kehilangan kandungan. Tidak ada yang mengakui hubungan keduanya. Damar bahkan menyalahkan saya. Katanya saya terlalu stres karena pekerjaan. Selama setahun penuh, saya hidup dengan rasa bersalah yang dia tanamkan. Saya pikir sayalah yang membunuh anak saya sendiri. Baru setelah malam di tangga itu, saya berani jujur pada diri sendiri. Keguguran itu bukan salah saya. Itu adalah kekerasan pertama yang berhasil mereka sembunyikan di balik kata kecelakaan. Dan saya bersumpah kali ini tidak akan ada lagi kebenaran yang terkubur. Setiap kali saya menggendong Kavin, Bu Hartati merebutnya. Caramu salah. Lehernya bisa patah. Setiap kali saya memberi ASI, dia berkomentar, susumu kurang, anak ini kelaparan. Perlahan, saya mulai meragukan diri sendiri. Saya yang dokter, saya yang tahu cara merawat bayi prematur lebih baik dari siapapun di rumah itu. Tapi suara saya menjadi semakin kecil, sampai hampir tak terdengar. Suatu malam, Kavin demam. Saya tahu itu hanya demam ringan pasca imunisasi. Saya ingin memberinya paracetamol sesuai dosis. Tapi Bu Hartati menamparkan tangan saya. Jangan racuni cucuku dengan obat kimia, teriaknya. Dia memaksakan ramuan tradisional yang tidak jelas asalnya. Saya melawan untuk pertama kalinya. Bu, saya dokter. Saya tahu apa yang saya lakukan. Bu Hartati menatap saya dengan mata yang dingin. Di rumah ini, gelarmu tidak berarti apa-apa, katanya pelan. Kamu hanya istri anakku dan istri yang baik, menurut. Damar pulang malam itu. Saya berharap dia membela saya, tapi dia hanya menghela napas. Anin, ibu cuma sayang sama Kavin. Kamu jangan keras kepala. Saat itu, sesuatu di dalam dada saya retak, bukan suara. Tapi saya merasakannya jelas. Hari-hari setelah itu menjadi lebih buruk. Bu Hartati mulai mengontrol setiap rupiah. Gaji saya, dia minta untuk dikelola bersama. Kartu ATM saya, dia simpan biar tidak boros. Saya
seorang dokter yang berpenghasilan sendiri, tiba-tiba harus meminta uang untuk membeli popok anak saya. Saya mencoba bicara dengan Damar. Mas, ini uang saya. Kenapa harus dipegang ibu? Damar menjawab tanpa menatap saya. Ibu lebih pandai mengatur. Sudahlah, jangan ribut soal uang. Sekar, adik ipar saya, menambah luka itu. Dia sering datang membawa daftar belanja, tas mahal, sepatu baru. Semuanya dibayar dari rekening keluarga. Saat saya protes, Dia tertawa. Mbak iri ya, makanya jangan cuma jadi dokter klinik kecil. Puncaknya datang suatu sore. Saya menemukan map dokumen rumah dipindahkan dari lemari saya. Akta rumah Bintaro yang setengahnya saya cicil. Sekarang dipegang Bu Hartati. Ini untuk keamanan, katanya. Kalau terjadi apa-apa, rumah harus tetap di tangan keluarga Prasetya. Saya menatap akta itu dan menyadari bahwa mereka sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar penghinaan. Mereka ingin merampas segalanya yang saya miliki. Malam itu, saya mencoba bicara dengan Damar tentang akta itu. Mas, rumah itu setengahnya aku yang bayar. Kenapa harus ibu yang pegang? Damar menatap saya dengan dingin. Anin, kamu istri. Apa yang kamu miliki, milik keluarga ini juga. Jangan hitung-hitungan. Saya terdiam. Di mata mereka, saya bukan istri. Saya adalah sumber yang harus dikuras sampai habis. Saya mencoba menyimpan satu fotokopi akta itu diam-diam. Tapi Sekar memergoki dan langsung melapor ke ibunya. Bu Hartati merampas fotokopi itu, lalu merobeknya di depan saya. Jangan coba-coba licik, desisnya. Di rumah ini, tidak ada satupun yang menjadi milikmu. Saat itu, saya berhenti melawan secara terbuka. Karena saya sadar, perang ini tidak bisa dimenangkan dengan teriakan. Hanya dengan bukti yang tersembunyi rapi. Suatu pagi, saya bangun dengan kepala pusing. Saya butuh berobat. Tapi dompet saya kosong. Saya menemukan dompet itu di laci Bu Hartati. Dan isinya sudah berpindah ke tasnya. Untuk apa dokter sakit? Katanya santai. Obati diri sendiri saja. Kamu kan pintar. Saya berdiri di dapur dengan kepala berdenyut dan menyadari bahwa di rumah ini bahkan hak untuk sakit pun harus saya minta. Minggu berikutnya, ada kejadian yang membuat saya nyaris kehilangan kendali. Kavin batuk di malam hari dan saya tahu dia butuh nebulizer. Saya punya alatnya, sisa dari klinik. Tapi Bu Hartati menyembunyikannya. Anak ini cuma masuk angin. Jangan dimanja dengan alat-alat itu, katanya. Sepanjang malam, saya menahan diri untuk tidak meledak sambil mendengar napas anak saya yang berat. Pagi harinya, saya membawa Kavin diam-diam ke klinik tempat saya bekerja. Dokter anak di sana, teman lama saya, memeriksanya dan berkata serius, Amin, ini sudah mengarah ke bronkiolitis ringan. Untung kamu cepat bawa. Saya pulang dengan rasa lega bercampur amarah. Anak saya hampir celaka karena di rumah sendiri. Saya bahkan tidak punya kuasa atas kesehatannya. Saat saya tiba di rumah, Sekar menyambut dengan ekspresi sinis. Wah, drama lagi. Bawa anak ke klinik cuma buat pamer kamu dokter, ya. Saya menatapnya, lalu memilih diam. Tapi di dalam sesuatu sedang berubah. Diam saya bukan lagi diam orang yang kalah. Diam saya adalah diam orang yang sedang mengumpulkan setiap potongan bukti hari demi hari. Penghinaan kecil menumpuk. Bu Hartati mengundang teman-teman arisannya dan di depan mereka dia berkata, menantu saya ini dokter. Tapi mengurus suami saja tidak becus. Tawa memenuhi ruang tamu. Saya menyajikan teh dengan tangan yang gemetar menahan malu. Sekar memotret saya diam-diam, lalu menyebarkannya ke grup keluarga dengan caption yang merendahkan. Lalu datang momen lebaran. Rumah kami dipenuhi sanak saudara dari kampung. 20 orang lebih, menginap selama seminggu. Dan semua beban jatuh ke pundak saya. Memasak untuk 20 orang, mencuci tumpukan piring. Sementara Bu Hartati duduk memamerkan menantu dokternya yang melayani mereka. Saya baru saja melahirkan 7 bulan lalu. Badan saya belum pulih, tapi tidak ada yang peduli. Salah satu kerabat, seorang bibi tua, sempat berbisik pada saya, Nak,
kamu kelihatan capek sekali. Istirahatlah. Tapi sebelum saya menjawab, Bu Hartati menyahut keras. Capek apa? Dia kan masih muda. Lagi pula, ini sudah kewajibannya sebagai menantu. Bibi itu hanya menunduk, tidak berani membela. Saat itu, saya sadar di rumah ini. Bahkan rasa iba pun tidak boleh tumbuh. Malam terakhir Lebaran, saat saya membereskan dapur sendirian, pada pukul 2 dini hari, saya menangis tanpa suara. Bukan karena lelah fisik, tapi karena saya tahu hidup ini akan terus begini. Kecuali saya melakukan sesuatu. Dan di tengah tangis itu, untuk pertama kalinya, saya berpikir, bukan tentang bagaimana bertahan, tapi tentang bagaimana keluar. Saya menelan semuanya. Demi Kevin, saya pikir kalau saya bertahan, suatu hari akan membaik. Saya salah. Kesabaran saya di mata mereka hanya tanda bahwa saya bisa diinjak lebih dalam. Tapi malam itu ada satu hal yang tidak mereka tahu. Di kamar bayi, di atas lemari, ada sebuah kamera pengawas mungil. Saya memasangnya 3 bulan lalu untuk memantau Kevin dari klinik. Kamera itu merekam segalanya 24 jam ke ponsel saya dan ke server cloud yang hanya saya yang punya kuncinya. Saya hampir lupa kamera itu ada sampai malam ketika semuanya meledak. Hari itu hari Sabtu. Kevin rewel sejak pagi dan saya kelelahan setelah jaga malam di klinik. Saya hanya ingin menggendong anak saya dengan tenang. Tapi Bu Hartati merebutnya lagi. Dan kali ini, dia menggendong Kevin dengan cara yang salah. Kepalanya tertekuk. Bu, hati-hati. Topang lehernya, kata saya panik. Bu Hartati menoleh dengan wajah merah. Beraninya kamu mengajari aku. Aku sudah membesarkan 3 anak. Dia menyerahkan Kevin dengan kasar ke pelukan saya, lalu mengangkat tangannya. Tamparan itu mengenai pipi saya. Keras. Kevin menangis kencang di dada saya. Saya memunggungi Bu Hartati untuk melindungi bayi saya. Dan saat itulah dia mendorong punggung saya. Saya kehilangan keseimbangan di dekat tangga. Untuk menyelamatkan Kevin, saya memutar tubuh dan punggung saya yang membentur tepi anak tangga. Rasa sakit menjalar, seperti sengatan listrik. Tapi Kevin selamat. Bayi saya di pelukan saya. Hanya menangis tanpa terluka. Saya tersungkur. Kaki saya tidak bisa digerakkan dengan benar. Sekar berdiri di ambang pintu, merekam dengan ponselnya sambil tertawa. Ih, lebay banget sih. Mbak, jatuh sendiri aja drama. Saya mengangkat kepala, mencari satu wajah. Damar. Dia baru pulang, berdiri di tangga. Menatap saya dari atas. Ada apa lagi sih? Ribut-ribut, katanya dingin. Mas, punggungku. Tolong bawa aku ke rumah sakit, kata saya dengan suara gemetar. Damar menatap punggung saya yang jelas tidak bisa tegak, lalu menatap ibunya. Bu Hartati berkata cepat, dia jatuh sendiri. Sengaja biar kamu kasihan. Damar menghela napas, dan kalimat yang keluar dari mulutnya mematahkan sisa cinta terakhir di hati saya. Anin, bisa nggak sih kamu nggak bikin masalah terus? Ini sudah malam. Besok pagi saja kalau memang sakit. Dia membersihkan tangannya di celana, seolah baru menyentuh sesuatu yang kotor. Lalu dia menggendong Kevin dari pelukan saya, menyerahkannya ke Bu Hartati, dan berbalik. Biar ibu yang jaga Kevin. Kamu istirahat saja di bawah. Suara langkah mereka menjauh ke ruang makan. Saya mendengar sendok beradu dengan piring. Mereka makan malam, sementara saya terbaring di lantai. Tidak bisa bangun. Saya mendengar suara mereka dari ruang makan. Bu, nggak apa-apa kan tadi? Suara Damar. Tenang. Perempuan begitu. Didiamkan 2 hari, juga jinak lagi. Jawab Bu Hartati. Lalu suara Sekar. Untung aku rekam. Biar kalau dia macam-macam. Ada bukti, dia cuma cari perhatian. Kata-kata itu seperti pisau. Tapi anehnya, di tengah rasa sakit, kepala saya justru menjadi jernih. Sekar merekam. Dia pikir rekaman itu senjata mereka. Dia tidak tahu, ada kamera lain di kamar bayi yang merekam dari sudut yang sama sekali berbeda. Sudut yang menunjukkan kebenaran. Saya memejamkan mata. Air mata mengalir.
tapi bukan karena putus asa. Saya sedang menghitung. Punggung, kemungkinan retak vertebra ringan. Kaki, Mati rasa sementara karena saraf terjepit. Saya dokter, saya tahu persis seberapa parah luka saya. Dan saya tahu, luka ini akan menjadi bukti. Ponsel saya ada di dalam tas, di ruang keluarga. Terlalu jauh untuk saya raih. Tapi saya tidak menyerah, sedikit demi sedikit. Saya menyeret tubuh saya di lantai keramik yang dingin. Setiap gerakan mengirim gelombang sakit baru. Tapi saya terus bergerak. 10 meter terasa seperti 1 kilometer. saat saya mencapai tas saya, tangan saya gemetar. Saya mengambil ponsel. Dan dengan sisa tenaga, saya menelpon satu nomor. Bukan polisi. Belum. Saya menelpon tetangga sebelah, Bu Ratna. Seorang perawat yang sudah pensiun. Bu Ratna, tolong. Bisik saya. Saya jatuh. Saya tidak bisa bergerak. Tolong jangan beritahu keluarga suami saya. Bu Ratna datang dalam 5 menit. Dia masuk lewat pintu samping yang tidak terkunci. Saat dia melihat saya tergeletak di lantai, wajahnya berubah. Ya Tuhan. Anin, ini pasti ulah mereka lagi, bisiknya. Dia tahu. Seluruh komplek tahu. Tapi tidak ada yang berani bicara. Bu Ratna memanggil ambulans diam-diam. Saat ambulans datang, Bu Hartati dan Damar baru keluar dari ruang makan. Mau kemana dia? Teriak Bu Hartati. Bu Ratna berdiri menghalangi. Dia ke rumah sakit. Dan kalau Bu menghalangi, saya yang akan menelpon polisi sekarang juga. Mereka diam. Bukan karena peduli, tapi karena di depan tetangga, Citra adalah segalanya. Bu Hartati menggendong Kavin erat-erat, seolah hendak menunjukkan bahwa anak itu miliknya. Saya menatap Kavin sekali lagi sebelum pintu ambulans tertutup. Mama akan kembali untukmu. Nak, bisik saya dalam hati. Dan saat itu, kita tidak akan sendiri lagi. Di unit gawat darurat, lampu putih menyilaukan mata saya. Seorang dokter muda memeriksa saya, dan dahinya berkerut saat melihat luka di punggung dan kaki saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanyanya pelan. Di mana keluarga Anda? Saya tidak punya keluarga di sini, jawab saya. Lalu, dengan suara yang lebih tegas dari yang saya kira, saya menambahkan. Suami saya membiarkan saya di lantai sepanjang malam, dan ibunya yang mendorong saya. Dokter itu langsung berkata, Ini kasus kekerasan. Saya akan panggil polisi. Saya mengangkat tangan, mencegahnya. Belum. Tolong, jangan sekarang. Saya butuh semuanya tercatat dulu. Setiap luka, setiap foto. Setiap hasil ronsen. Dengan tanggal dan waktu. Dokter itu menatap saya bingung. Tapi saya tahu apa yang saya lakukan. saya bukan pasien biasa yang panik. Saya dokter yang sedang membangun berkas. Catat semuanya secara medis, kata saya. Itu yang paling penting sekarang. Hasil pemeriksaan keluar keesokan paginya. Retak ringan di tulang belakang, memar dalam di punggung dan paha, saraf terjepit, yang membuat kaki kiri saya lemah selama beberapa minggu. Dokter spesialis, namanya Dokter Pratama, datang menjelaskan. Anda beruntung tidak ada kerusakan permanen pada saraf tulang belakang, tapi pemulihan butuh waktu. Mungkin 2-3 bulan. Saya menatap langit-langit putih. 2-3 bulan. Cukup waktu untuk menyusun semuanya. Dokter, kata saya. Saya ingin bercerita sesuatu, dan saya butuh bantuan Anda. Bukan sebagai pasien, tapi sebagai sesama yang tahu bahwa yang terjadi pada saya salah. Dokter Pratama duduk di sisi ranjang. Saya menceritakan semuanya. 3 tahun pernikahan yang perlahan menjadi penjara, kontrol keuangan, penghinaan harian, dan malam ketika tangan Bu Hartati mendorong punggung saya di dekat tangga, sementara Kavin menangis di dada saya. Setelah mendengar semuanya, Dokter Pratama terdiam lama. Lalu dia berkata dengan suara pelan tapi tegas, apa yang dilakukan ibu mertua Anda adalah tindak pidana penganiayaan dan dibiarkannya Anda oleh suami. Itu pembiaran. Hukum melindungi Anda, Bu Anindya. Yang saya inginkan bukan hanya hukuman, kata saya. Saya tahu
Banyak kasus seperti ini berakhir dengan korban kembali ke pelaku. Karena malu, karena anak, karena tidak punya bukti yang kuat. Saya tidak mau menjadi salah satu dari mereka. Ada keraguan di mata dokter. Pratama, ini akan sulit. Ibu mertua Anda bisa bilang Anda jatuh sendiri. Suami Anda bisa bilang dia tidak tahu apa-apa. Tanpa saksi, tanpa rekaman. Kata-kata Anda akan melawan kata-kata mereka. Saya tersenyum tipis untuk pertama kalinya sejak malam itu. Saya punya saksi. Dokter, saya punya rekaman. Dan mereka sendiri yang memberikannya kepada saya. Saya menjelaskan tentang kamera pengawas di kamar bayi. Kamera yang mereka tidak tahu keberadaannya. Kamera yang merekam tamparan, dorongan. Dan setiap kata yang mereka ucapkan di ruang makan saat saya tergeletak di lantai. Rekaman itu tersimpan aman di cloud. Hanya saya yang bisa mengaksesnya. Dokter, Pratama menarik napas. Kalau begitu, Anda punya pondasi yang kuat. Tapi rekaman saja kadang bisa diperdebatkan. Kita butuh rantai bukti yang lengkap. Bukti medis, bukti rekaman, dan saksi independen. Dia berpikir sejenak. Saya bisa membantu menghubungkan Anda dengan bagian medis forensik. Setiap luka akan didokumentasikan secara resmi dengan standar yang bisa diterima di pengadilan. Terima kasih, dokter, kata saya. Tapi ada satu hal lagi yang saya butuhkan. Rekam medis saya yang lama. Termasuk catatan saat saya keguguran. Setahun sebelum Kavin lahir. Dokter, Pratama menatap saya. Keguguran itu. Saya tidak pernah tahu pasti penyebabnya, kata saya pelan. Tapi malam itu, 2 hari sebelum saya kehilangan kandungan, Bu Hartati mendorong saya di dapur. Saya tidak punya bukti. Saya menyalahkan diri sendiri selama setahun. Tapi sekarang, saya ingin semuanya dicatat. Apapun hasilnya nanti. Hari berikutnya, saya membuka ponsel dan menelpon nomor yang sudah lama tidak saya hubungi. Nomor orang tua saya, 3 tahun lalu. Saya menikah dengan Damar melawan kehendak mereka. Bukan karena mereka meremehkan latar belakangnya, tapi karena mereka merasa ada yang tidak beres dengan cara keluarga itu memandang saya. Saya yang dibutakan cinta, tidak mau mendengar. Telepon tersambung. Halo, suara ibu saya, ragu. Dari nomor tak dikenal. Bu, kata saya. Dan tangis tertahan langsung pecah di seberang. Anindya, nak, kamu di mana? Ayah dan ibu hampir gila mencarimu. Bu, saya jadi korban kekerasan oleh Damar dan ibunya, kata saya. Hening sejenak. Lalu saya mendengar ayah saya mengumpat pelan dan ibu saya menangis. Kami ke sana sekarang juga, kata ibu saya. Jangan terburu-buru, Bu, kata saya. Mereka akan curiga kalau kalian muncul tiba-tiba. Saya butuh bantuan kalian, tapi dengan cara yang benar. Pertama, saya butuh pengacara yang terbaik. Tapi, keluarga Prasetya tidak boleh tahu bahwa kalian yang menyewanya. Ayah saya mengambil alih telepon. Suaranya tegas. Katakan apa yang kamu butuhkan. Nak, kami akan menyiapkan semuanya. Untuk pertama kalinya, dalam 3 tahun, saya merasa ada pijakan di bawah kaki saya. Saya butuh pengacara untuk perceraian dan pidana KDRT sekaligus, kata saya. Saya butuh apartemen, tempat saya tinggal setelah keluar dari rumah sakit. Dan yang terpenting, saya butuh kalian membantu saya mengumpulkan satu hal lagi. Bukti finansial. Setiap transaksi dari rekening saya yang dikuasai Bu Hartati selama 3 tahun ini. 2 hari kemudian, pengacara itu datang. Namanya Pak Bramantio. Pria berusia 50-an dengan mata yang tenang tapi tajam. Dia mendengarkan seluruh cerita saya tanpa memotong. Lalu membuka map tebal. Nyonya Anindya, katanya. KDRT adalah kejahatan yang diakui hukum dengan bukti medis, rekaman, dan saksi. Kasus Anda kuat, tapi saya ingin jujur. Risikonya besar. Mereka akan melawan. Mereka akan memfitnah Anda dibandingkan 3 tahun terakhir, kata saya. Risiko apapun terdengar seperti kebebasan. Pak Bramantio tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita susun strategi. Selama 3 hari berikutnya, kami merancang semuanya dengan rinci. Pak Bramantio, Dokter Pratama, dan saya.
3 pikiran yang bekerja untuk satu tujuan. Pak Bramantyo membentangkan kertas di atas meja dan menggambar garis waktu. Kasus KDRT itu mudah goyah kalau hanya bersandar pada satu bukti, katanya. Mereka bisa menyerang kredibilitas Anda. Bilang, Anda depresi, Anda berhalusinasi, Anda melukai diri sendiri. Karena itu, kita butuh 3 lapis. Dia menunjuk garis pertama, lapis medis, forensik yang tidak bisa dibantah. Garis kedua, lapis rekaman, video dan audio dengan stempel waktu. Garis ketiga, lapis finansial. Untuk membuktikan motif, mereka menyakiti Anda bukan tanpa alasan. Mereka ingin menguasai harta Anda. Saya mengangguk. Setiap kata Pak Bramantyo seperti menyusun ulang puing-puing 3 tahun saya menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Dokter Pratama menambahkan, dan kita butuh momentum. Korban KDRT sering kalah bukan karena tidak punya bukti, tapi karena keluarga pelaku lebih cepat membangun cerita di masyarakat. Kita harus membalik itu. Strateginya sederhana, tapi mematikan. Kami tidak akan menyerang dulu. Kami akan membuat keluarga Prasetya merasa mereka menang, membuat mereka lengah. Lalu, saat semua bukti sudah lengkap dan terkunci, kami akan membuka semuanya sekaligus di tempat dan waktu yang paling tidak mereka duga. Iklim opini publik, kata Pak Bramantyo. Itu yang kita butuhkan. Bukan hanya menang di pengadilan, tapi memastikan mereka tidak bisa lari ke pengadilan opini dan memutarbalikkan fakta. Kami menyiapkan langkah pertama. Saya akan berpura-pura menyerah. Saya akan tampak hancur, pasrah, kalah. Dr. Pratama akan menyebarkan kabar secara hati-hati bahwa saya dipindahkan ke pusat kesehatan jiwa karena trauma berat. Sebuah umpan untuk melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya ingin memastikan saya bungkam. Sementara itu, di rumah sakit, kabar mulai menyebar di antara para perawat bahwa ada seorang ibu muda yang dianiaya dan keluarga suaminya tidak pernah sekalipun datang menjenguk. Bisik-bisik itu seperti api kecil mulai menyala. Dan itulah yang saya butuhkan. Pada hari keempat, mereka datang. Saya sudah tahu mereka akan datang. Suster Laras, yang sudah saya beritahu, datang ke kamar saya dengan suara rendah. Bu Anindya, suami dan mertua Anda ada di lobi bawah. Mereka mencari Anda. Saya menarik napas. Inilah saatnya. Tolong pindahkan saya ke kamar kosong di ujung lorong, kata saya. Dan jalankan rencana kita. Suster Laras mengangguk. Dalam beberapa menit, saya sudah duduk di kursi roda. Dipindahkan ke kamar yang sunyi, tempat saya bisa mendengar semuanya tanpa terlihat. Saya mendengar langkah mereka mendekat ke pos perawat. Suara Bu Hartati melengking, bergema di koridor. Kami keluarganya. Kami berhak tahu di mana dia. Suster Laras menjawab dengan nada profesional tapi dingin. Maaf, Bu, pasien meminta kerahasiaan. Suara Bu Hartati naik 1 oktav. Apa? Kami ini keluarganya, mertuanya, suaminya. Di mana dia sekarang? Damar ikut bicara, mencoba terdengar khawatir. Sus, tolong. Kami cuma mau memastikan dia baik-baik saja. Dia istri saya. Saya hampir tertawa di kamar sebelah. Khawatir. 3 hari mereka tidak menjenguk. Dan sekarang berpura-pura cemas di depan para perawat. Bu Hartati melanjutkan. Suaranya keras. Panggil dokternya, panggil direktur kalian. Kami berhak tahu kondisi menantu saya. Saat itulah dokter Pratama keluar dari ruangannya. Seluruh pos perawat menjadi sunyi. Sampai bunyi bip mesin terdengar jelas. Dia berjalan tenang. Lalu berhenti di depan keluarga Prasetya. Saya dokter yang menangani Nyonya Anindya, katanya. Boleh saya bertanya satu hal? Apakah Anda berpikir cedera seperti retak tulang belakang dan saraf terjepit bisa disebabkan oleh, katakanlah, mood yang tidak stabil, atau jatuh sendiri di lantai datar? Bu Hartati tersentak. Apa maksud Anda? Apa hubungannya dengan kami? Dokter Pratama tidak menjawab pertanyaan itu. Dia melanjutkan dengan tenang. Nyonya Anindya telah dipulangkan pagi ini dan dipindahkan ke pusat kesehatan jiwa. Diagnosisnya trauma psikologis berat dan depresi pasca melahirkan yang parah. Dia berhenti sejenak.
membiarkan kalimat itu menggantung. Laporan medis menunjukkan patah tulang dan memar disebabkan oleh beberapa benturan benda tumpul, dan pasien menunjukkan tanda ketakutan ekstrim. Takut dipukul lagi. Hening total. Lalu Bu Hartati meledak. Anda bicara omong kosong. Kekerasan apa? Dia jatuh sendiri. Tapi seluruh tatapan di pos perawat kini tertuju pada mereka, seperti jarum yang menusuk. Damar pucat. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Sekar, yang berdiri di belakang, menarik lengan ibunya. Bu, sudah. Jangan ribut di sini. Bisiknya panik. Untuk pertama kalinya, dia yang ketakutan. Dokter, Pratama berbalik ke arah Damar. Sebagai suami, Anda tentu tahu di mana istri Anda biasa menyimpan barang-barangnya. Tapi mungkin Anda tidak tahu satu hal. Dia menatap Damar tepat di mata. Bahwa rumah yang Anda tinggali memiliki mata yang melihat segalanya. Wajah Damar berubah. Dia tidak tahu apa maksud kalimat itu, tapi naluri membuatnya gemetar. Dokter, Pratama melanjutkan, kalau Bapak dan Ibu tidak punya urusan medis lain, mohon hormati privasi pasien kami. Lalu dia berbalik dan kembali ke ruangannya, meninggalkan 3 orang yang berdiri membeku. Saat mereka berjalan melewati lorong, mereka melewati kamar tempat saya bersembunyi. Lewat celah pintu, saya melihat wajah mereka. Bu Hartati, pucat. Bibirnya bergetar. Damar, dengan tatapan panik yang tak bisa dia sembunyikan. Dan Sekar, yang menarik keduanya pergi sambil melirik ke segala arah. Takut. Mereka takut. Bukan takut kehilangan saya, tapi takut bahwa saya sudah memanggil polisi. Takut bahwa rahasia mereka terbongkar. Saya menonton mereka pergi, dan di hati saya tidak ada kegembiraan yang saya bayangkan. Hanya ketenangan yang dingin. Ketenangan seseorang yang akhirnya memegang kendali. Malam itu, ponsel saya berdering. Nomor tak dikenal. Saya menjawab. Dan diam-diam menyalakan perekam. Suara Damar menahan amarah. Anin, di mana kamu? Kenapa kamu bikin masalah sebesar ini? Apakah ada hubungannya denganmu? Tanya saya tenang. Tentu saja ada. Kamu istri saya, jawabnya. Berhentilah bertingkah konyol. Pulang sama aku. Ibu tidak sengaja. Dia cuma terbawa emosi. Kakimu patah. Itu kecelakaan. Saya tertawa kecil. Kecelakaan. Selama 3 tahun. Semua yang terjadi padaku adalah kecelakaan. Pekerjaanku terlalu menuntut, jadi salahku. Aku terlalu keras kepala, jadi salahku. Sekarang tulang belakangku retak, dan itu juga kecelakaan. Anin, jangan bicara macam-macam di luar. Suara Damar berubah, mencoba lembut. Seperti masa pacaran dulu. Ingat betapa bahagianya kita dulu. Jangan hancurkan semuanya. Bahagia. Ulang saya. Aku ingat. Tapi aku juga ingat malam aku keguguran. 2 hari setelah ibumu mendorongku di dapur. Aku ingat setiap rupiah gajiku yang dikuasai. Aku ingat lantai dingin tempat aku tergeletak sementara kalian makan malam. Itu yang aku ingat. Damar, di seberang. Dia terdiam. Lalu suaranya kembali keras. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak punya apa-apa. KTP pun ibu yang pegang. Kamu mau melawan kami dengan apa? Dengan apa? Kamu tanya. Jawab saya tenang. Dengan kebenaran. Damar, sesuatu yang kalian pikir bisa kalian kubur, ternyata punya cara untuk muncul kembali ke permukaan. Saya mendengar napasnya tertahan di seberang. Kamu ingat malam itu? Kavin menangis di dadaku saat ibumu mendorongku. Kamu tahu yang paling menyakitkan? Bukan tulangku yang retak, tapi kamu yang berdiri di tangga, lalu memilih makan malam, sementara aku tergeletak. Anin, kamu jangan dramatis. Damar mencoba menyela. Tapi saya melanjutkan, aku tidak dramatis, aku hanya akhirnya jujur. Selama 3 tahun, aku menelan semuanya. Aku pikir cinta berarti bertahan. Sekarang aku tahu, ada batas antara bertahan dan membiarkan diri dihancurkan. Aku sudah melewati batas itu. Damar, dan aku tidak akan kembali. Saya menutup telepon. Rekaman tersimpan. Satu bukti lagi,
terkunci. Damar baru saja mengakui dengan suaranya sendiri bahwa ibunya mendorong saya, bahwa mereka memegang dokumen saya. Setiap kalimat amarahnya menjadi paku di peti mereka sendiri. Selama 2 minggu berikutnya, saya pulih perlahan di apartemen yang disewa orang tua saya. Tempat yang tenang, dengan kamar pribadi dan jendela yang menghadap pohon flamboyan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya tidur tanpa rasa takut. Tapi pemulihan itu tidak mudah. Setiap malam, saya terbangun dengan keringat dingin, membayangkan tangan Bu Hartati di punggung saya. Ibu saya tidur di sofa ruang tamu, berjaga. Dan setiap kali saya terbangun, dia ada di sana. Tidak apa-apa. Nak, ibu di sini, bisiknya. Perlahan, ketakutan itu mulai berkurang, digantikan oleh tekad yang semakin kuat. Di sela pemulihan, ujian datang. Damar mengirim pesan bertubi-tubi. Awalnya memohon, lalu mengancam. Kalau kamu lanjutkan ini, Kavin tidak akan pernah ketemu kamu lagi. Ibu yang akan urus dia. Pesan itu membuat dada saya sesak. Tapi Pak Bramantyo menenangkan saya. Simpan semua pesan ini, Bu. Setiap ancaman adalah bukti tambahan. Mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Sekar pun ikut menyerang. Dia membuat unggahan di media sosial, menuduh saya ibu yang menelantarkan anak demi karir. Komentar-komentar jahat bermunculan dari orang yang tidak tahu kebenaran. Untuk sesaat, saya hampir goyah. Tapi lalu saya ingat rekaman di kamar bayi. Dan saya tahu, kebenaran hanya menunggu waktu untuk berbicara. Pak Bramantyo bekerja tanpa henti. Dia mengumpulkan rekening koran 3 tahun. Setiap transaksi dari rekening saya yang dikuasai Bu Hartati tercatat rapi. Pembelian tas Sekar, renovasi rumah kampung Bu Hartati, cicilan mobil Damar. Semuanya dibayar dari gaji saya tanpa persetujuan saya. Lalu, bukti puncaknya. Dokter Pratama dan tim medis forensik menyelesaikan dokumentasi luka saya. Dan dari rekam medis lama, mereka menemukan sesuatu. Catatan saat saya keguguran setahun lalu menunjukkan memar di perut. Yang waktu itu saya katakan tersandung. Memar yang polanya konsisten dengan dorongan, bukan jatuh sendiri. Tapi senjata utama tetaplah kamera di kamar bayi. Pak Bramantyo memutar rekaman itu. Dan wajahnya mengeras. Tamparan Bu Hartati. Dorongan di tangga. Suara Damar yang menolak membawa saya ke rumah sakit. Suara Sekar yang tertawa sambil merekam. Dan percakapan di ruang makan. Didiamkan 2 hari juga, jinak lagi dengan ini. Kata Pak Bramantyo. Kasus mereka selesai sebelum dimulai. Hari persidangan pertama tiba. Saya datang dengan kursi roda, didampingi orang tua saya dan Pak Bramantyo. Keluarga Prasetya datang dengan pengacara mereka sendiri, dengan wajah angkuh. Bu Hartati bahkan tersenyum sinis ke arah saya, seolah yakin akan menang. Pengacara mereka berdiri pertama. Dia berargumen bahwa saya jatuh sendiri, bahwa saya mengalami depresi pasca melahirkan, dan melukai diri sendiri untuk mencari perhatian. Bahwa keluarga Prasetya adalah keluarga baik-baik yang difitnah oleh menantu yang tidak tahu diri. Saya mendengarkan semuanya dengan tenang. Bu Hartati mulai percaya diri. Damar menunduk. Sekar menatap saya dengan tatapan meremehkan. Mereka pikir mereka menang. Lalu Pak Bramantyo berdiri. Yang mulia, katanya. Klien saya tidak akan beradu argumen. Klien saya akan menunjukkan fakta. Dia menyerahkan map pertama, rekam medis forensik. Lalu map kedua, rekening koran 3 tahun. Lalu dia meminta izin untuk memutar sebuah rekaman. Layar di ruang sidang menyala. Dan untuk pertama kalinya, keluarga Prasetya melihat sudut yang tidak pernah mereka bayangkan. Sudut kamera di kamar bayi. Mereka melihat tamparan itu, dorongan itu. Mereka mendengar suara mereka sendiri. Jelas. Tanpa bisa dibantah. Rekaman itu berputar tanpa ampun. Terlihat jelas Kavin menangis di pelukan saya, dan bagaimana saya memutar tubuh untuk melindunginya saat terdorong. Terlihat Sekar berdiri di pintu, merekam sambil tertawa. Tidak satu pun mengulurkan tangan. Terlihat Damar masuk, menatap saya yang tergeletak, lalu berbalik pergi. Setiap detik,
adalah dakwaan. Lalu suara dari ruang makan terdengar di seluruh ruang sidang. Perempuan begitu. Didiamkan 2 hari, juga jinak lagi. Suara Bu Hartati sendiri. Beberapa orang di ruang sidang menahan napas. Hakim mengernyitkan dahi dan menulis sesuatu di catatannya. Wajah Bu Hartati memutih. Senyum sinisnya lenyap. Sekar menutup mulutnya dengan tangan. Dan Damar, untuk pertama kalinya sejak malam itu, menatap saya. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketakutan murni. Pengacara mereka mencoba menyela. Yang mulia, rekaman ini bisa direkayasa. Pak Bramantio tersenyum. Rekaman ini tersimpan di server cloud dengan stempel waktu yang tidak bisa diubah. Tim forensik digital sudah memverifikasi keasliannya, dan suara dalam rekaman telah dicocokkan dengan sampel suara para terdakwa. Ruang sidang sunyi, hanya terdengar isak tangis tertahan Bu Hartati, yang kini bukan amarah, tapi pamik. Saya menatap mereka satu persatu, dan untuk pertama kalinya, sayalah yang memegang segalanya. Putusan tidak datang hari itu, tapi arah angin sudah jelas selama proses persidangan berikutnya. Satu persatu, fakta terungkap. Bu Hartati didakwa penganiayaan berat. Damar didakwa pembiaran dan penggelapan harta bersama. Sekar, karena merekam dan menyembunyikan kejahatan, menjadi saksi yang memberatkan dirinya sendiri. Di persidangan kedua, pengacara mereka mencoba taktik baru. Mereka menghadirkan tetangga yang bersaksi bahwa keluarga Prasetya adalah keluarga baik-baik. Tapi Pak Bramantio menghadirkan Bu Ratna, perawat pensiunan yang menyelamatkan saya malam itu. Dengan suara tenang, Bu Ratna menceritakan apa yang dia lihat. Tubuh saya yang tergeletak di lantai. Dan bagaimana Bu Hartati lebih sibuk menjaga Citra daripada menolong menantunya. Kesaksian itu menutup celah terakhir pembelaan mereka. Lalu, giliran bukti finansial. Rekening koran 3 tahun diperlihatkan di layar. Setiap transaksi yang menguras gaji saya tertera jelas. Hakim membaca angka demi angka, dan wajahnya semakin keras. Motif menjadi terang. Mereka tidak hanya menyakiti saya secara fisik, mereka telah merampok saya secara sistematis selama bertahun-tahun. Perceraian saya dikabulkan dalam pembagian harta bersama. Rumah di Bintaro yang setengahnya saya cicil jatuh ke tangan saya. Uang yang mereka selewengkan dari rekening saya, sebagian besar dipulihkan. Pak Bramantio menyerahkan berkas terakhir kepada saya dan tersenyum. Keputusan yang baik. Bu Anindya, Anda tidak ingin menjadi barang konsumsi mereka lagi tanpa Bapak. Ini tidak akan terjadi, kata saya. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, jawabnya. Yang membangun semua ini adalah keberanian Anda. Yang paling penting, hak asuh Kavin jatuh ke tangan saya. Pengadilan memutuskan bahwa lingkungan keluarga Prasetya tidak aman untuk seorang anak. Saat saya menggendong Kavin kembali, untuk pertama kalinya tanpa ada yang merebutnya, saya menangis. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya kami bebas. Bulan-bulan berlalu. Kaki saya pulih. Bekas luka di punggung memudar, hampir tak terlihat. Saya kembali bekerja di klinik, dan setiap sore saya pulang ke apartemen tempat Kavin menunggu dengan senyum tanpa dosa. Saya juga mulai meluangkan waktu untuk perempuan-perempuan lain. Di klinik, saya bertemu banyak ibu muda yang datang dengan luka yang tidak mereka ceritakan. Mata yang menghindar, memar yang disembunyikan di balik lengan panjang. Saya mengenali tatapan itu, karena dulu itu adalah tatapan saya sendiri. Dan kepada mereka, dengan hati-hati, saya menanam satu benih keberanian bahwa mereka tidak sendirian, bahwa selalu ada jalan keluar. Suatu petang, ponsel saya berdering. Nomor tak dikenal. Saya hampir tidak menjawab, tapi sesuatu membuat saya mengangkatnya. Keheningan panjang, lalu suara yang lelah. Suara Bu Hartati. Anindya, katanya. Suaranya bergetar. Kali ini bukan pura-pura. Kami sudah kalah semua. Rumah kampung disita. Damar dipecat dari bank. Sekar pergi entah kemana. Dia berhenti. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Saya diam sejenak. Lalu saya berkata tanpa amarah, tanpa kemenangan. Bu, saya tidak menyimpan dendam, tapi
saya juga tidak punya maaf untuk diberikan. Yang terjadi, biarlah hukum yang menyelesaikan. Saya hanya ingin satu hal. Apa? Tanyanya pelan. Tolong, jangan pernah hubungi saya lagi. Dan jangan pernah mendekati Kavin, kata saya. Anak itu akan tumbuh tanpa mengenal tangan yang pernah menyakiti ibunya. Saya menutup telepon. Di luar jendela, matahari tenggelam di cakrawala. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Udara terasa sedikit dingin. Tapi di pelukan saya, Kavin tertidur tenang. Dan badai yang dulu pernah mematahkan sayap saya, kini hanya tinggal kenangan. Cerita ini mengajarkan satu hal yang ingin saya titipkan kepada kalian. Kekuatan bukan tentang seberapa keras kamu membalas, tapi tentang seberapa sabar kamu menunggu dan seberapa cerdas kamu mengumpulkan kebenaran. Jangan pernah meremehkan diam seorang perempuan yang sedang menghitung. Dan jangan pernah berpikir bahwa kesabaran adalah kelemahan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang berada di posisi saya dulu, yang merasa terjebak, merasa sendiri, merasa tidak punya jalan keluar. Untuk kalian, saya ingin berkata, kalian tidak sendirian. Hukum ada untuk melindungi kalian, dan keberanian untuk satu langkah pertama bisa mengubah segalanya. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana, yang diam saat seharusnya melindungi, yang memilih ibunya di atas keadilan. Kepada mereka, ketahuilah, diam di hadapan kekerasan bukanlah kenetralan. Itu adalah keberpihakan kepada yang salah. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartati yang lupa bahwa menantu juga seorang anak. Anak dari orang tua lain yang menyayanginya, yang mengira kekuasaan di rumah memberi mereka hak untuk menyakiti. Sejarah selalu mencatat bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penindasan pada akhirnya runtuh oleh tangannya sendiri. Hari ini, Kavin sudah bisa memanggil saya mamah dengan jelas. Kaki saya kuat lagi. Klinik saya berkembang. Dan setiap kali saya melihat pohon flamboyan dari jendela, saya ingat bahwa saya pernah hampir hancur, lalu memilih untuk bangkit. Saya ingat lantai dingin itu, dan saya bersyukur. Karena di sanalah saya menemukan kekuatan yang tidak pernah saya tahu saya miliki. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk diam, atau untuk bersuara, untuk menyerah, atau untuk bangkit. Saya memilih bangkit. Dan kalau kalian sedang berada di lantai yang dingin seperti saya dulu, saya ingin kalian tahu, kalian juga bisa bangkit. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya membaca setiap satu darinya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.